akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi dan database saya untuk perluan tugas Pak Teguh. Oke, sebenarnya pertama-tama kita masuk ke kodenya dulu. Nah, kita masuk ke koneksi.php dulu karena ini kayak apa ya, buat nyambungin dari database ke kodenya lah gitu. Nah, sini ada buat nyambunginnya, membuat koneksi pakai variable con. Ini MySQL connect. Jadi dia bakal connect ke database yang bernama DB Tokoh. Nah, sini database ini. Nah, ini dia. Tuh, di sini ada ID, nama, harga, stok, kategori, dan gambar. Jadi di sini aplikasi saya tuh tentang stok barang, ya bukan toko sebenarnya. Jadi ntar ada nama, harga, stok barangnya berapa, kategori barangnya tuh apa, sama gambar barangnya tuh gimana gitu. Oke, langsung lanjut aja kita ke kodenya. Kita akan masuk ke indeks PHP. Nah, jadi di sini di indeks PHP tuh sini saya ada nambahin beberapa fitur kayak kategori list. Jadi sini dia kayak nge-select kategori dari table toko gitu. Dia bakal ngambil terus bakal nampilin gitu kategorinya tuh apa-apa. Sini juga ada search. Nah, sini search. Misal kita nyari ini kan, apa namanya? Nyari barang nih, misalnya nanas dianggap ya, nanas. Nah, nanti tuh si apa ya namanya ya? Si kodenya tuh bakal nyari yang namanya tuh sesuai sama yang di database. Misalnya ada nama nih, misal namanya nanas, pas kita cari nanas bakal muncul nanas doang gitu. Nah, sini ada kode-kodenya. Sini saya pakai Tailwind ya. Di sini ada oh iya, sini juga ada ini si indeks ngambil semua di sini itu kayak semua kolom, ya semua isi di table toko ini diambil terus dimasukin ke indeks gitu. Nanti bakal dijelasin di bawah. Di sini ada kode-kodenya gitu. Sini ada input. Ini nih buat cari nanti nih. Jadi bakal nyari nama barang, terus ngejalanin function search. Nah, function search dari sini. Jadi dia bakal nyari, terus dia nyari dulu nih namanya seperti yang kita inputin tadi. Nah, terus lanjut lagi kita ke kategori. Jadi sini kategori itu dia kayak apa ya? Ya kan nanti ini kan di database-nya kan ada ini ya, ada kategori gitu kan. Nanti kategori ini bisa masuk ke kategori list. Baru nanti di kategori list tuh kita bisa pilih. Cuman kategori listnya kita dijadiin jadi cut, variable cut. Itu bakal nyari dulu tuh. Sini ada. Nah, sini nih. Ini fungsinya select tadi tuh. Jadi dia bakal ngambil data-data di database kayak gambar, terus nama, terus harga, stok, kategori, dan ID-nya. Jadi ID ini fungsinya buat misal kita mau ngedit, jadi dia bakal ngambil dulu ID-nya baru nanti bisa diedit gitu. Nah, sini ada delete juga. Terus misal barang belum kita tambah, nanti bakal muncul ini, tidak ada data barang ditemukan gitu. Terus kita bakal masuk ke create. Nah, create mirip-mirip, cuman
create tuh dia kayak nambah data. Jadi kita tambahin dulu nih. Jadi di database tuh dia kayak ngedeklarasiin dulu si variabel dari kolom-kolom di database, kayak variabel nama dari kolom nama gitu. Terus di sini upload gambar, jadi kita bisa upload atau enggak, bebas sebenarnya. Jadi misal kita enggak upload juga nggak apa-apa, tapi misal kita upload itu gambarnya bakal masuk ke upload nih. Di sini nih saya udah pernah upload sekitar 5 atau 6 gitu. Nah, sini buat ngevalidasi kolom-kolom tadi, variabel tadi. Sini ada buat misal harganya, kita kasih, anggap aja harganya kita masukin huruf gitu. Nah, itu nggak bisa karena dia harus numerik. Sini ada insert tuh. Nah, insert into ini gunanya buat kayak kita buat, jadi kita masuk ke database-nya terus kita nambahinnya gitu. Nah, terus misal kalau udah nambahin tuh bakal masuk ke index.php tadi gitu. Terus di sini ada kode-kodenya. Nah, di sini ada nama, barang, harga, stok, kategori, gambar, dan simpan gitu. Terus masuk ke edit. Nah, kalau misal tadi kalau ditambah itu kita insert, kita masuk di sini, dia ngambil data dari ngambil ID dari database. Misal ID ini deh, kita anggap ID barang apa ya, pengecas. Anggap aja ID barang pengecas tuh 5. Nah, dia kan ID itu kan nggak bisa sama ya dia. Jadi setiap ID itu pasti beda gitu. Nah, misal ID pengecas tadi 5, terus kita mau edit nih si pengecas nih. Jadi dia bakal ngambil tuh ID 5. Nah, kalau udah diambil ID-nya, ntar bakal ngikut juga si kolom yang lain gitu. Tuh kayak gini nih. Baru ntar kita bisa update table. Terus bakal ngubah kolom-kolom yang tadi, kayak nama, harga, stok, kategori, gambar, dan gambar gitu. Dan itu menyesuaikan ID-nya gitu. Misal gagal, ntar bakal muncul ini gagal update barang gitu. Terus ini ada kode-kodenya. Jadi nah di sini si kodenya bakal ngambil data nama, terus ditampilin dulu. Kayak misalkan pengecas nih tadi. Nah, si kodenya bakal ngambil data pengecas, terus namanya nanti misal kalau di create tuh namanya kan kosong tuh. Nah, kalau diedit namanya bakal jadi pengecas karena tadi kita ngambil ID pengecas gitu. Jadi nama, harga, stok, kategori, dan gambar tuh pasti keisi otomatis gitu, karena dia ngambil ID-nya pengecas gitu. Sini ada delete. Nah, delete nih dia juga sama kayak edit kan, ngambil ID. Cuman si delete nya fungsinya cuma buat ngehapus ID-nya. Jadi misal ID-nya dihapus, maka isi-isi yang lainnya juga kehapus gitu. Terus misal kalau udah dihapus, dia bakal masuk ke index.php lagi. Nah, langsung aja kita coba websitenya. Nah, sini masih kosong nih, tidak ada barang ditemukan kan. Nah, terus kita langsung pencet tambah barang. Tuh dia bakal masuk ke create PHP. Kita masukin, anggap aja tomat. Harga barang tomat tuh berapa ya biasanya? 5.000 nggak sih? Nah, stok barangnya anggap aja 20 deh. Kategori barangnya buah gitu. Pilih gambar. Nah, di sini nih ada gambar tomat nih, kita pilih. Kita simpan. Tuh ada tomat di sini. Kita di sini bisa edit sama delete juga. Nah, kita buat ngetes fitur kategori sama barang deh ya. Kita tambahin 2 lagi deh. Misalnya barang yang kedua tuh nanas.
sembarang sih ini, kayak toko kelontong gak sih ini. Harga nanas tuh biasa berapa sih per kilo? Pokoknya 12.000. Stoknya 15. Kategorinya juga buah. Aduh. Nah, kita pilih gambar nanas. Ini gambar nanas nih, lupa saya ganti namanya. Nah, kan di sini ada nih. Tuh kategorinya buah, terus harganya sama kan? Harganya beda, 5.000, 12.000. Tambah lagi deh yang terakhir. Nih, punya aku ada apa ya? Buah. Harganya 4.000. Terus stok barangnya nggak aja deh, berapa ya? 10 deh, 10. Kategorinya minuman. Terus kita pilih ya. Nah, ini dia. Coba kita simpan. Boom. Sini ada buah. Nah, kan kita upload gambar nih. Ntar gambarnya bakal masuk sini nih. Tuh, kenapa jadi random gini? Karena itu tuh biar namanya nggak sama gitu. Kita cek deh salah satu. Ini gambar tomat tadi nih. Terus kalau ini apa? Nah, ini gambar aqua gitu. Ntar dia masuknya ke upload ini. Nah, kita bakal coba tes fitur search dulu deh, search. Jadi misal kita cari namanya, misal tomat, bakal muncul tomat doang. Tapi misal kita cari nanas, bakal muncul nanas doang gitu. Terus kalau balikin semula gimana? Kalau balikin semula kita tinggal hapus aja terus enter. Nah, terus kategori gimana bang? Jadi sini bisa kita pencet kategori ini bakal ada 2. Karena yang kategori itu kita tambah 2 kan, buah sama minuman. Nah, bisa kita pencet buah nih, kita cari kan. Karena yang bakal muncul tuh cuma 2 doang. Karena kategori buah cuma 2, tomat sama nanas gitu. Kalau minuman, ya si buah doang tadi, karena buah sendiri gitu. Nah, gimana kalau kayak edit deh, kan nih kalau kita cari buah kan kosong ya harusnya ya. Tuh, gimana kalau kita nambahin deh, misal buah tomat namanya kita ganti jadi buah tomat atau buah nanas gitu, dua-duanya deh. Tulisan kita edit, dia otomatis ke ini, isi, karena dia bakal ngambil ID-nya si tomat, terus kolom-kolom yang lain nih itu bakal ngikut, karena si ID ini auto increment dia gitu. Soal tomat kita tambahin buah gitu tanya, update. Nah, nanas juga kita edit, soal kita nambahin buah nanas gitu. Loh. Nah, jadi nih buah tomat, buah nanas ya. Jadi kalau misal kita cari buah, ya mereka berdua bakal muncul. Karena di dalam nama mereka tuh ada kata buah. Nah, misal kan tadi kayak misal kan mereka nih sistem nyari namanya kayak misal ada satu kata atau satu huruf gitu, sama misal kita cari bakal muncul semua, muncul karena semua di sini ada A-nya. Kayak buah itu kan kayak tomat kan A gitu, tomatnya kan di tomat ada A, di nanas ada A, di buah ada A gitu. Jadi mereka bakal ada. Nah, coba kita cari deh satu produk lain, satu barang deh, apa ya, minuman juga deh, Coca-Cola. Sprite, soalnya dia nggak ada ini kan, nggak ada di di namanya toh. Harusnya kalau normalnya ya, kalau normalnya sih si Sprite ini nggak bakal muncul. Normalnya sih begitu, tapi nggak tahu juga. Oke. Nice.
tambahin. Nama barangnya Sprite. Harga barang Sprite biasa berapa sih? 4.000 ya. Stoknya kita kasih deh 12. Kategorinya minuman. Nah, kita pilih gambarnya. Kita pilih Sprite. Oh, ada Sprite nih. Coba kita input A aja. Tuh, Sprite-nya hilang. Nah, Sprite tuh di nama di kolom Sprite itu nggak ada nama, nggak ada huruf A gitu nih. Nih kan jadi dia kayak ngambil ID, terus yang lain ngikut gitu, kayak nama, harga, buah, kategori sama gambarnya. Pas kita edit tuh dia bakal ngambil data-data yang lain juga gitu. Nah kalau hapus gimana? Kalau hapus kan tadi kalau di sistemnya ya, kalau di sistemnya tuh dia kayak nge select, ya dia ngambil ID kan, ngambil ID nih, misal ID tomat diambil dulu, terus ya, terus ada bakal muncul nih yakin mau hapus nih, yaudah kita yakin kan, tuh hilang dia karena pas si ID tomat dihapus yang lain otomatis ngikut. Terus kenapa ID-nya tuh nggak mulai dari satu, karena saya tuh sebelumnya udah beberapa kali buat testing ya. Jadi si Forenki nih dia nggak bakal ngulang lagi dari satu, misal kita buat baru, biar tujuannya tuh biar nggak nabrak gitu. Oke, mungkin segitu doang ya yang mau saya bahas, karena sebenarnya aplikasinya simple banget soalnya tentang stok barang gitu. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.